ilaih. Kemudian yang ketiga adalah mah yang disebabkan karena pola penyakit pencernaan perut yang kurang baik, yang mana gejalanya nyeri perut atau pembengkakan dan membaik setelah buang air besar. Ketika menelan makanan terasa asam, dan ketika sendawa nafasnya tak sedap, atau sering sendawa dengan kurang selera makan, buang air besarnya berair dan sedikit, susah tidur, nafasnya asam tak sedap, sakit perut, BAB-nya baunya sangat tidak sedap, ketika muntah terkadang disertai dengan diare terus menerus, muntah dengan makanan yang rasanya asam dan baunya tak sedap, dan menyukai makanan-makanan yang dingin. Maka pola penyakit yang demikian lemah kemudian kita kategorikan, kita kelompokkan pada pola penyakit pencernaan atau lambung yang kurang baik, atau perut besar, maksudnya maidah, perut besar, atau yang kurang baik, yakni makanannya anggur, nangka, teh, dan tomat. Sebaliknya kalau yang keempat, yakni manakala terjadi mah yang dikelompokkan pada pola penyakit disebabkan oleh pola penyakit astenia haroroh, lemahnya panas pada limpa dan lambung atau limpa dan perut, dengan gejala nyeri perut, urin bening, tangan dan kaki dingin, diare dan muntah yang muncul sering, kelelahan, cegukan dengan suara yang rendah, menyukai kehangatan, dan suka dengan dipijat, perutnya dipijat, enak. Dan nyeri yang memburuk saat kelelahan, nyeri yang memburuk ketika lapar, dan ketika istirahat membaik. Lelah memburuk, istirahat membaik. Lapar memburuk, makan membaik. Raut wajahnya pucat, keringatnya dingin, dan kaki tangan dingin, kurang selera makan, nafasnya pendek, perutnya sakit, kadang bergolak, dan muntah makanan yang tidak tercerna, kembung di perut. Maka biasanya bahan makanan yang bagus adalah sirip ikan hiu, adas, lada hitam, lada putih, daging kambing, karena ini dikarenakan kekurangan panas. Ikan gurame, bawang putih, ataupun daging sapi. Ini yang akut. Ini yang kedua, yang kronis. Adapun yang kronis kami kelompokkan menjadi 5. Ya. Yang pertama adalah mah dikarenakan pola penyakit pencernaan lambung yang kurang baik, yang gejalanya nyeri perut, bengkak, yang membaik setelah buang air besar. Perutnya nyeri, kemudian terasa bengkak, kemudian setelah buang air besar membaik. Ketika menelan rasanya asam, sendawanya nafasnya tak sedap, sendawa dengan kurang selera nafsu makan. Ya, kemudian juga muntah, diare, menyukai minuman yang dingin. Maka makanan yang bagus adalah anggur, nangka, teh, dan tomat. Adapun yang kedua adalah mah dikarenakan pola penyakit energi hati yang menyinggung lambung atau menyinggung perut besar, dengan gejala perut bergejolak, sendawa, tidak nyaman pada dada, gasnya naik, segukan, buang air besar tidak teratur, nyeri di bagian dalam perut, nyeri yang berpindah antara kedua sisi iga kanan dan iga kiri, berpindah-pindah, sakit perut yang memburuk. Jika terjadi gangguan emosional, itu memburuk sakitnya. Kemudian muntah asam atau darah. Maka makanan yang baik adalah ikan gurame, seledri, kemudian jagung, gula coklat atau gula aren, kemudian jeruk manis, kacang, kurma merah dan kurma hitam, ataupun jamur putih. Adapun yang ketiga, mah dikarenakan pola penyakit astenia rutubah lambung, kekurangan cairan atau kekurangan kelembapan pada lambung, dengan keluhan rasa terbakar di perut, sembelit, batuk kering, bibir kering, rasa kering di mulut, dan selalu ingin meminum minuman yang dingin. Terjadi dispagia atau sulit menelan, atau ketika menelan makanan sulit, cegukan, rasa panas di tangan dan kaki, pencernaan tidak baik, susah tidur, demam periodik tetapi ringan dan tidak turun naik, dan demam rendah, tidak ada selera makan, jantungnya berdebar, perutnya sakit. Ya, yang manakala terjadi perut kosong, belum makan, maka tambah sakit. Kemudian terkadang muntah sampai kepada muntah darah. Maka makanan yang bagus, diantaranya adalah daun ginseng, alfalfa, sarang burung walet,
Ya, keju, kacang merah, asparagus, telur ayam, sotong. Bagus pula bebek, telur bebek, jamur putih, tiram, dan royal jelly. Ini bagus pada penderita mah yang demikian. Ya, kemudian yang terakhir, ya, yang keempat, mah dikarenakan pola penyakit kekurangan panas pada limpa dan lambung. Ya. Adapun yang kelima adalah mah dikarenakan pola penyakit pembekuan darah pada lambung, yang mana gejalanya merasa kosong, perutnya sakit, nyeri yang memburuk manakala dipijat. Justru yang tadi ada yang dipijat enak, ini dipijat nyeri di dalam perut seperti tusuk-tusuk dikarenakan adanya pembekuan darah, nyeri bagian dalam perut, dan tidak suka dipijat, menghindari tekanan. Daerahnya letak sakitnya menetap, tidak berpindah, terkadang bisa muntah darah. Makanan obat yang bagus adalah diantaranya kunyit, gula aren, terong atau sayurnya, kedelai hitam, kepiting, kemudian bulir padi. Ya, kemudian bulir padi yang digiling, kemudian pepaya. Ini bagus buat penderita mah yang akut, mah yang kronis dengan penyebab pola penyakit bekuan darah pada lambung. Ini pengelompokan yang kami lakukan. Kami lakukan penelitian dilakukan oleh kami. Ya. Kemudian